Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belajar di rumah ataupun pembelajaran jarak jauh, namun kita tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Selamat berjumpa dengan Pak Tantan untuk belajar IPS. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya yang berkaitan dengan perubahan sosial dan globalisasi di benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita membahas interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya yang kemudian kita kaitkan dengan perubahan sosial dan globalisasi, sejenak mari kita ingat terlebih dahulu sedikit kita akan membahas tentang benua. Kalian masih ingat kan? Dulu benua itu hanya satu. Namun dikarenakan adanya pergeseran lempeng bumi dari jutaan tahun yang lalu, maka terbentuklah benua-benua seperti saat ini. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi beberapa ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Dulu, Pangea adalah sebutan untuk sebuah benua yang masih bersatu itu. Sedangkan samudra yang mengapitnya itu dinamakan Pantalasa. Seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terbelah atau terpecah menjadi dua yang dinamakan Laurasia dan Gondwana. Kemudian benua Laurasia terus bergerak ke arah utara, menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua, sehingga jadilah benua-benua yang kita kenal saat ini. Sebenarnya banyak yang mengemukakan teori perubahan bentuk benua ini, namun kita ambil satu saja. Alfred Wegener. Pada tahun 1912, beliau adalah seorang ilmuwan dari Jerman. Beliau mengemukakan bahwa benua itu awalnya satu dan mengalami perubahan diakibatkan adanya pergeseran atau pengapungan lempeng bumi. Beliau memberikan nama teorinya itu Continental Drift Theory. Membaca tentang pergeseran lempeng bumi jadi teringat dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat An-Naml ayat 88. Subhanallah, Masya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dari benua tersebut. Benua yang ada saat ini merupakan benua yang mengalami perubahan. Yang asalnya bersatu, sekarang berubah menjadi beberapa bagian. Kemudian tentunya penduduk di dalamnya mengalami perubahan jumlahnya juga. Coba perhatikan benua-benua tersebut.
Selanjutnya, mari kita lihat pertumbuhan jumlah penduduk di setiap benua tersebut. Kita lihat setiap jumlah penduduk di dunia mengalami pertumbuhan atau perubahan. Untuk menghitung jumlah penduduk, maka digunakan metode sensus oleh setiap negara. Kemudian dilakukan selama 10 tahun sekali. Tentunya, perubahan tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di setiap benua yang ada. Nah, perubahan sosial merupakan perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Jumlah penduduk di setiap benua pada tabel pertumbuhan penduduk tadi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Sementara bentuk-bentuk perubahan sosial diantaranya adalah 1. Perubahan revolusi dan evolusi. 2. Perubahan kecil dan besar. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, kita bisa melihat dalam dunia perbankan. Dari buku kemudian menjadi ATM. Perlu waktu yang lama untuk hal itu. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Contohnya, revolusi industri tahun 1760-1840 di Inggris yang mengubah semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan hewan itu menjadi menggunakan mesin dan waktunya sangat cepat. Sementara perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat seperti model rambut, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat seperti awalnya dulu orang memejak sawah menggunakan tenaga hewan. Sekarang hampir seluruh masyarakat para petani itu menggunakan traktor. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya bencana, ada banjir, gempa, kebakaran, dan lain sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan mencakup seluruh lapisan penduduk di setiap benua memunculkan sebuah konsep yang dinamakan globalisasi. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik di dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Globalisasi memiliki dampak tentunya yang positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, tentu kita akan mendapatkan hal-hal kebaikan yang diperoleh dari globalisasi. Namun, dampak negatif dari globalisasi tentu banyak pula dan itu merugikan baik untuk diri sendiri ataupun bangsa. Kemudian, upaya apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi globalisasi? Pertama, kita kuatkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, bersikap kritis dalam menyaring informasi dan menguatkan diri untuk menjaga serta melestarikan budaya nasional yang kita miliki. Sebagai penutup, mari kita amati ayat Al-Quran berikut ini yang berkaitan dengan perubahan sosial dan globalisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada ilmu pengetahuan yang diperoleh dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.